Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembuat aplikasi Can Order, yaitu pengembangan aplikasi pemesanan menu makanan kantin berbasis client server, yaitu Can Order. Adapun anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Abdul Gofar, yang kedua ada saya Fajar Aditya Putra, kemudian ada Jufran, yang ketiga, yang keempat, maaf, ada Muhammad Duendi. Yang pertama, latar belakang antrean panjang dan waktu istirahat terbatas di kantin. Kampus mendorong perlunya aplikasi pemesanan makanan yang lebih efisien. Digitalisasi layanan kantin akan mempermudah mahasiswa dan sivitas kampus dalam melakukan pemesanan makanan tanpa harus menunggu lama di lokasi. Aplikasi Can Order hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan sistem pengguna tidak perlu lagi mengantre panjang hanya untuk memesan makanan. Selain itu, kantin juga dapat mengelola daftar menu, stok makanan, dan laporan transaksi secara lebih terorganisir. Sistem berbasis client server kemungkinan komunikasi data yang real time antara pengguna dan server kantin, sehingga mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan dengan adanya aplikasi Can Order. Diharapkan pengalaman pengguna dalam memesan makanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, serta membantu pengelola kantin dalam meningkatkan manajemen operasional kantin secara digital. Kemudian apa saja yang digunakan di aplikasi ini? Yang pertama, kami menggunakan framework Flutter, memungkinkan pengembang membuat aplikasi Android dan iOS dengan satu basis kode atau kode base menggunakan bahasa pemrograman dat. Dengan pendekatan ini, pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien karena tidak perlu menulis kode terpisah untuk setiap platform. Ya, yang kedua, untuk REST API, metode komunikasi standar antara klien dan server melalui protokol HTTP, REST atau Representational State Transfer API digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi klien dan server secara efisien dan ringan. Dengan REST API, data dikirim dan diterima dalam format standar seperti JSON sehingga mempermudah pertukaran data antar sistem. Apa saja yang digunakan? Yang ke, Yaitu ada MongoDB, database NoSQL berbasis dokumen yang cocok untuk data fleksibel dan cepat. MongoDB menyimpan data dalam format BSON atau binary JSON dalam pengembangan aplikasi Can Order. MongoDB digunakan sebagai penyimpanan utama di sisi server untuk data seperti daftar menu, pengguna, pesanan, dan status transaksi. JSON Web Token atau JWT, metode atau autentikasi berbasis token terenkripsi antara klien dan server. JWT adalah standar terbuka atau RFC 7519 yang digunakan untuk mengamankan transmisi data antara dua pihak, khususnya dalam komunikasi antara klien atau aplikasi mobile Flutter dan server atau API backend. Setiap pengguna yang login, baik itu mahasiswa maupun admin kantin, akan mendapatkan token JWT yang kemudian digunakan untuk mengakses fitur yang memerlukan otorisasi seperti melihat data pesanan atau mengelola menu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, arsitektur aplikasi. Yang pertama, klien Flyter ke REST API atau Express.js. Database ke database MongoDB lokal. Arsitektur aplikasi fungsi klien sebagai antarmuka pengguna di perangkat mobile. Di sini tugasnya mengirim permintaan HTTP request ke REST API, misalnya login, register, memilih menu. Selanjutnya REST API menerima dan memproses permintaan dari klien sebelumnya. Selain itu memiliki tugas seperti melakukan validasi, logika bisnis, dan manipulasi data. Selanjutnya use case logging. Use case logging ini terdiri dari pertama ada pembeli, habis itu registrasi, login, ke input username, input password, validasi username,
baik itu saya baik itu saja. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Wendy. Next slide. Ini ada use case login. Aktornya pembeli sama admin. Admin di sini tugasnya hanya mencatat waktu login saja. Di sini pembeli bisa register, yaitu username dan password, dan bisa login untuk memasukkan input username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Dan bisa logout. Next. Di sini ada use case memesan dan membayar pesanan. Di sini, pembeli dapat mengelola pesanan, seperti melihat pesanan, menambah pesanan, edit pesanan, dan hapus pesanan, kemudian cari pesanan. Kemudian, pembeli dapat memilih metode pembayaran mulai transfer, COD, dan e-money. Dalam proses lihat pesanan ini, jadi bisa menampilkan detail pesanan, seperti barang apa yang dipesan, ID barang, identitas, waktu transaksi, dan melihat tagihan. Next. Di sini use case login. Use case admin hanya mengelola data menu, data riwayat transaksi, mengolah data riwayat transaksi, dan memberikan rekomendasi. Saya di sini akan menemukan programnya. Bentar. Ini ada proses buat akun, namanya admin123, passwordnya admin123. Kemudian ketika diklik register, akan ke menu. Di sini menginputkan. Kemudian setelah login, akan masuk ke menu utama. Bentar, ini. Ini ada nasi goreng, mie ayam, es teh manis, sate ayam, dan lain-lain. Kita coba misalnya pencet ini nih, sop buntut. Ini gambarnya, keterangannya, kemudian deskripsi sup buntut ini. Kemudian ketika kita memilih yang lain, misalnya mie ayam, akan sama. Dan ketika diklik pesan, ada beberapa metode pembayaran seperti tunai, QRIS, dan debit. Ketika kita klik tunai, akan ada notifikasi Anda memesan mie ayam bakso dan akan membayar dengan proses tunai. Ini bisa di-refresh, tombol refresh. Selanjutnya saya kembalikan ke Fauzan, ke Jupran. Boleh slide-nya ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan IRD-nya.
Yang pertama ada user, yang pertama ada user, di dalam user ada ID, email dan juga password. Terus ada order, di dalam order ada ID PK yaitu user FK dan juga menu ID. Terus ada order juga yaitu ID, name dan juga place dan desk. Baik, untuk kesimpulannya, untuk pengembangan di masa mendatang dan peningkatan fungsionalitas aplikasi Can Order yang telah kami rancang, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, sangat disarankan untuk menambahkan fitur admin dan fitur admin yang sedikit komprehensif, termasuk kemampuan untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, dan update dan juga delete pada data menu. Fitur ini akan memberikan kontrol lebih besar kepada pengelola kantin dalam mengelola daftar menu secara dinamis. Terus yang kedua, ada integrasi dengan sistem pembayaran digital perlu dilakukan untuk dapat mempermudah transaksi bagi si pengguna dan meningkatkan efisiensi operasional kantin. Hal ini akan menghilangkan ketergantungan pada metode pembayaran konvensional dan dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus. Terus yang terakhir, untuk skalabilitas dan juga ketersediaan yang lebih baik, disarankan untuk memindahkan basis data dari MongoDB lokal ke MongoDB Cloud, serta menghosting ke API di lingkungannya. Oke, mungkin itu sekian dari saya kembalikan ke Saudara Fauzan. Baik, eh, dicukupkan sampai di sini presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.